Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa ammal ahaditsu. Adapun dari hadis-hadis, maka ini menunjukkan bahwa An-Nawawi rahimahullah telah selesai beristidlal dari al-amr bil muhafadzati ala sunnah dengan pendalilan ayat Al-Qur'an wal an wa ammal ahaditsu. Adapun sekarang maka dari hadis-hadis, fal awal maka hadis yang pertama an Abi Hurairah, diriwayatkan hadis yang pertama dari Abu Hurairah berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Maka hadis yang pertama di dalam bab ini hadis Abi Hurairah, yang mana hadis ini disebutkan da'uni ma taraktukum, maka biarkanlah dari apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Let it be, da'uni, biarkanlah aku. Maksudnya dari ayat Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan pendalilan oleh kaum muslimin itu biarkanlah. Jangan diutak-atik, jangan banyak bertanya. Apa yang dipahami langsung diamalkan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena orang-orang di zaman terdahulu dari Bani Israel dan juga pengikut An-Nasara, mereka celaka, terutama Bani Israel, dikarenakan terlalu banyak bertanya-tanya dan malas untuk melaksanakan peribadatan. Wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan sebab yang kedua, kalau tadi pertama malas bertanya-tanya, terus malas untuk melaksanakan perintah, maka terus bertanya. Dan yang kedua, ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, sifat mereka yang menyelisihi para nabi. Ini sebab yang kedua. Maka oleh sebab itu setelah meninggal Musa alaihi salam, maka mereka menyelisihi apa yang ada di Taurat. Yang paling parah di saat mereka mengatakan Uzair ibnullah, bahwa Uzair itu anak Allah. Maka di sini mereka sangat menyelisihi dari para nabi mereka. Maka makna dari ayat ini, makna dari hadis ini kepada bab di sini adalah jangan kalian banyak bertanya-tanya karena malas dan menyelisihi para nabi yang memberikan ajaran kepada kalian, karena orang-orang terdahulu sebelum kalian hancur karena dua sebab ini. Malas, banyak bertanya, dan yang kedua, mereka menyelisihi para rasul. Lalu bagaimana prakteknya? Ini dia yang diinginkan oleh Nabi. Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika kalian dilarang untuk melaksanakan sesuatu ini haram, fajtanibuh, dengan kesimpulan haramnya tidak khilaf. Karena di antara perkara yang haram ada yang khilaf. Dan itu perkara khilaf ini semuanya kembali kepada dalil.
Namun yang diinginkan haram secara ijma, seperti berzina haram, memakan riba haram, dan melaksanakan pembunuhan kepada kaum muslimin, mengambil uang kaum muslimin, mencuri haram. Ini perkara-perkara yang muttafaqun alaih. Adapun ikhtulifa fi mas'alatil haram wal halal, hada la yadkhul huna. Agar dijauhi, bagaimana dijauhi? Bisa jadi perkara itu adalah mubah, bukan haram. Fa al-murad bihi fajtanibuh, dijauhi perkara-perkara yang muttafaqun alaih. Walaysa fi mas'alati al-khilaf bainal muslimin al-warid. Hadal awal, idan makna da'uni ma taraktukum, let it be. Maka biarkan aku dari apa-apa yang aku berikan. Bagusnya dimatikan aja. Nanti kalau pas kita beri soal ditancap, gimana? Atau ada di sini dicabut, nggak bisa. Karena masuk suara kalian. Tal, Abdurrahman. Cabut bes. Autofi, halas. Maka di dalam hadis ini, jika Nabi melarang dan larangannya ini mujma' alaih, seperti kami sebutkan tadi, maka wajib untuk dijauhi. Walakin idza kana an-nahyi huna mukhtalafun fi bainal ulama yaqulun hada haram au hada halal falaisal murad bihi. Maka perkara ini tidak dijauhi secara mutlak, kecuali memang yang merojehkan haram maka dijauhi, yang merojehkan halal maka tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Maka yang diinginkan fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, perkara yang muttafaqun alaih. Wajib meninggalkan minum khamr, wajib meninggalkan berzina, dan juga memakan riba dan mencuri dan mendolimi dan korupsi dan yang lainnya. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Namun jika Nabi memerintah kepada kalian, maka di sini berbeda larangan dengan perintah. Selama larangan muttafaqun alaih, sepakat kaum muslimin mengatakan haram, tinggalkan tanpa ada mampu atau tidak. Namun dalam permasalahan ketaatan dikembalikan kepada al-itaqah au al-istita'ah, maka wajib untuk dipenuhi semampunya, karena manusia berbeda-beda kemampuannya. Dan nanti kita akan menjelaskan permasalahan ini. Yang jelas, meninggalkan perkara yang haram tidak ada tafsir, namun melaksanakan kewajiban fattaqullah mastata'tum, maka diiringi dengan kemampuan. Maka inilah hadis pertama, dan kita translate hadis ini. Fal awal, so the first from the hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, da'uni ma taraktukum, da'uni, let it be, do not ask me, jangan bertanya-tanya lagi kepadaku, ma taraktukum, unnecessarily about the detail of the things which I do not mention to you. Maka jangan engkau menanya-nanyakan secara detail apa-apa yang tidak dibutuhkan dari pertanyaan-pertanyaan, dari apa yang aku tinggalkan dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah jelas.
Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Verily, the people before you, umamun qablakum, were doomed. Maka mereka celaka, hancur, because they were used to putting many questions to their prophet. Bisabab mada ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. So they many question to their prophets. Wahtilafuhum ala anbiya'ihim, and had differences about their prophets. So these two reasons why al-Yahud before us they doomed, mereka hancur dan celaka, because they were used to putting many questions to their prophets, and the second, and they have difference about their prophets. So what after this? فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So after this, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, refrain from what I forbid you. So all I forbid you from the haram, but the meaning haram here is haram muttafaqun alaih, haram with agreement all the Muslimin, like zina, like eating riba, like drink alcoholic khamr, like corruption or steal money and the other. So this refrain from what I forbid you. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. And do what I command you to the best of your ability and capacity. But if I command you, so this back to your ability and capacity. Because someone may be sick, like Nabi Muhammad SAW command for fasting in Ramadan. But maybe someone sick, and but maybe someone traveling and tired, so he need to eat and drink in the noon of the Ramadan. So this is the meaning hadith. So the point from this hadith, barakallahu fikum, to this chapter, when Nabi Muhammad SAW said, please leave us from the Al-Quran and Sunnah, not too much asking and not too much differency with Al-Quran and Sunnah. Just living what is the haram. I make haram, so living and just obey to our obligatory, but with capability and with capacity. So this is the meaning from this hadis, barakallahu fikum. Maka di hadis ini, barakallahu fikum, da'uni ma taraktukum, tinggalkan aku dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan khilaf. Maka ini mengisyaratkan bahwa sebagian dari sahabat saking semangatnya untuk menuntut ilmu dan saking semangatnya mengamalkan amalan-amalan soleh, maka mereka banyak bertanya tentang perkara ini dan perkara itu,
yang mana itu semua bisa menyebabkan perkara ini menjadi berat. Dan ini terjadi. Contohnya seperti di dalam hadis, di dalam permasalahan hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Al-Aqra ibnu Habis tentang permasalahan kewajiban haji. Seperti musim sekarang ini orang-orang menunaikan ibadah haji. Maka ibadah haji pertama, dia itu cukup seumur hidup satu kali. Dan itu yang dijadikan di dalam rukun Islam. Maka di saat Nabi menyampaikan hadis, innallaha qad farada alaikumul hajja fahajju. Bahwa sungguhnya Allah qad farada. Ma makna farada? Farada bimakna kataba, bimakna wajaba. Maka kalimat farada, kalimat wajaba, kalimat kataba semuanya sama. Maknanya wajib. Seperti misalnya kataba kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian berpuasa Ramadan. Itu contoh kataba. Dan juga wajaba alaikum kada, diwajibkan kepada kalian kada. Dan juga furido, seperti di hadis talabul ilm. Talabul ilm faridatun. Maka farido adalah kewajiban. Maka di sini sama. Qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk naik haji. Maka naik hajilah. Namun naik haji di sini dibatasi pertama bagi yang mampu. Mana pendalilannya di Al-Quran? Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wahai manusia, laksanakan haji. Untuk siapa? Semua orang harus naik haji? Tidak. Bagi mereka yang mampu dari segi nominal, ongkos pesawat dan biaya tinggal di Makkah, hotel dan sebagainya sampai datang hari haji, maka itu semua butuh biaya. Maka hanya dikhususkan liman istata'a ilaihi sabila. Dan ini sesuai dengan hadis tadi, fattaqullah, sesuai hadis tadi, fa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan seperti haji diperintahkan, datangilah sesuai kemampuan kalian. Maka faradul hajja marrah wahidah. Maka dari hadis ini maklumnya adalah naik haji itu satu kali seumur hidup. Kemudian sa'ala sa'ilun. Maka datanglah seorang sahabi yang bertanya, dan bertanyanya di sini menyebabkan kaum muslimin yang lainnya menjadi takutnya salah faham. Apa pertanyaannya? Afi kulli amin ya Rasulullah. Maka wahai Rasulullah, naik haji itu apakah setiap tahun? Maka pertanyaan ini ditakutkan menyebabkan kaum muslimin salah faham. Sehingga orang yang tahun kemarin naik haji berusaha lagi untuk naik haji di tahun depan. Karena dipikirnya setiap tahun. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Karena Nabi di saat mengatakan faradallahu alaikumul hajja fahajju, dan juga di Al-Quran walillahi 'alan nasi hijjul bait, di rukun Islam haji itu satu kali seumur hidup. Maka sahabat di sini yang penuh semangat, dipikirnya dia bisa melaksanakannya setiap tahun, maka dia pertanyakan, aku lo amin ya Rasulullah, apakah aku melaksanakannya setiap tahun? Maka Nabi jika diam akan membuat perkara menjadi ketidakjelasan. Berarti ibadah haji tiap tahun. Bagi yang mampu alhamdulillah, bagi miliarder. Bagi yang tidak mampu, itu pertama dari segi permasalahan kemampuan.
Yang kedua, jumlah kita di Indonesia 300 juta. 90% kaum muslimin. Kalau semuanya setiap tahun pengen naik haji, maka berapa orang yang akan naik haji? Padahal di Makkah hanya dibatasi jumlah haji hanya berapa. Maka Indonesia saja sudah 300 juta. Dan kebanyakan mereka orang Indonesia ma'ruf, tukang cukur, tukang demikian, ataupun petani, semuanya panennya mengumpulkan uang. Untuk apa? Naik haji. Cita-citanya seperti itu. Ada seorang kondektur bis mengumpulkan uang bertahun-tahun. Untuk apa, Pak? Naik haji. Semua tukang beca dan sebagainya, untuk apa mengumpulkan uang? Cita-citanya naik haji. Semua orang pengen naik haji. Maka berapa yang akan ditampung setiap tahun? Maka kalau setiap tahun haji itu wajib, orang-orang kaya mengulang lagi setiap tahunnya, maka ini akan membuat kesusahan pula. Maka di sini mafhumnya dari nas yang diberikan oleh Nabi, tidak usah ditanyakan lagi bahwa haji itu 1 kali wajibnya. Namun mau mengulang itu hukumnya sunnah. Adapun haji hanya 1 kali. Maka di saat ditanya afikuli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami melaksanakan haji itu? Apa kata Nabi? Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Maka jika aku katakan iya dari soal ini nih, jika aku katakan iya, maka kalian pasti tidak akan mampu untuk naik haji tiap tahun. Maka bagaimana kalau haji itu diwajibkannya tiap tahun? Orang-orang kaya ini setiap tahun akan terus mengumpulkan uang dan terus-menerus melaksanakan haji karena perintahnya setiap tahun. Maka dikatakan wala mastata'tum, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu. Daruni ma taraktukum. Maka kalau begitu masih di hadis Aqra ibnu Habis tadi. Maka dauni ma taraktukum. Jangan banyak bertanya. Jangan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan membebani kepada kalian. Maka lafadznya di sini akhirnya sama dengan hadis Abi Hurairah. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka hadis Aqra ibnu Habis tentang pertanyaan apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah, itu kasusnya sama seperti hadis Abi Hurairah. Jangan banyak kalian bertanya dari perkara-perkara yang sudah tidak butuh dipertanyakan lagi. Maka oleh sebab itu, di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah pun Allah berkata, La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukhum. Maka janganlah kalian banyak bertanya-tanya. Justru jika dengan pertanyaan kalian itu akan memperburuk dari keadaan kalian dalam beribadah yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Dan contohnya juga apa? Permasalahan sholat tarawih. Telah kita sebutkan waktu Ramadan bahwa hadis-hadis tentang sholat tarawih muttafaqun alaih kebanyakan dari Aisyah dan yang lainnya. Bahwa Nabi dulu melaksanakan sholat di malam hari di 10 akhir dari Ramadan diikuti oleh para sahabat. Malam pertama. Kemudian besok paginya diceritakan. Malam kedua diulang. Besok paginya diceritakan. Malam ketiga lebih banyak lagi. Maka malam ketiga Nabi sholat. Dan besok paginya diceritakan aku sholat bersama Nabi dan. Maka pada saat itu hanya beberapa hari lagi kepada hari Id. Karena Asrul Awakhir. Dan Nabi dalam keadaan i'tikaf. Maka di malam dohirnya, wallahu a'lam ke-27 ataupun malam-malam terakhir, kaum muslimin berbondong-bondong
ke masjid pada malam itu. Laki-laki, perempuan, semuanya ingin kebaikan. Maka akhirnya Nabi tidak keluar. Dan para sahabat di hadis disebutkan merdahem-dahem agar membangunkan Nabi atau memberikan isyarat, kami telah siap ya Rasulullah. Dan di antara mereka ada yang melempar-lempar kemah Nabi. Nabi iktikaf. Nabi tahu itu semua. Nabi sengaja tidak keluar. Diriwayat di hari atau di malam yang keempat. Maka akhirnya di malam itu Nabi keluar fajr. Setelah salat fajr Nabi berbalik dan biasa bertahmid dan bertasbih, kemudian amma ba'du. Wallahi inni araftu mada sana'tumul barihah. Demi Allah aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Mulai berkumpul laki perempuan untuk melaksanakan sholat tentunya di hijab. Dan juga kalian ada yang berdahem-dahem, ada yang melempar kemah Nabi dengan kerikil-kerikil kecil, membangunkanku dan seterusnya. Aku tahu. Walakini khasyitu an yufridu alaikum. Lihat. Nabi tidak mau sholat malam berjamaah tarawih terus-menerus karena Al-Quran masih turun. Dan Nabi masih hidup sehingga Allah mewajibkan dari sholat tarawih ini. Wala mastata'tu. Dan kalau diwajibkan sholat tarawih kalian tidak akan pernah mampu. Orang-orang awam saja Ramadan tidak berpuasa. Di bulan Ramadan tidak pada sholat. 5 waktu yang mudah, 5 menit, 10 menit tidak sholat. Bagaimana kalau diwajibkan Ramadan 11 rakaat 1 jam, 1 jam setengah? Mana bisa? Maka Nabi mengatakan jika diwajibkan kalian tidak akan pernah mampu. Maka di sini pendalilan juga dari permasalahan jangan banyak kalian bertanya-tanya, karena orang-orang terdahulu dulu hancur dikarenakan seperti ini. Dan di sini para sahabat bertanya bukan tujuan yang buruk, tetapi semangat. Seperti Aqra ibnu Habis semangat. Apakah setiap tahun ya Rasulullah naik haji? Padahal mafhumnya tidak. Maka Nabi mengatakan jika aku katakan iya akan berat bagi kalian semua. Dan tidak akan pernah mampu. Dan begitu pun orang-orang yang sholat berjamaah tarawih bersama Nabi. Mereka meminta kepada Nabi, ayo Nabi keluar sholat malam. Maka Nabi sengaja tidak keluar. Dan begitu pun tentang permasalahan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak berhubungan dengan ibadah. Masih ingat hadis bahwa seseorang bertanya, ya Rasulullah, man abi? Qala abu fulan. Sudah jelas seperti Hudzaifah ibnu Sa'id. Bapaknya siapa? Sa'id, dia apa tidak? Nah, di sini ditanya Nabi, ya Rasulullah, man abi? Siapa bapakku? Dijawab oleh Nabi, abu fulan. Maka bapak kamu fulan. Ditanya lagi, aina abi? Di mana bapakku kelak? Surga atau neraka? Pantas bertanya seperti itu. Maka akhirnya dijawab neraka. Abu finnar. Maka orang ini merasa menyesal dari pertanyaannya dan sedih. Maka dia pergi dan Nabi memanggilnya, ta'al. Fa inna abaka wa abi finnar. Maka biar tidak bersedih. Dan kenapa dia bertanya seperti itu? Maka dikatakan sungguhnya bapakmu dan bapakku juga sama-sama di neraka. Karena pertanyaan. Maka oleh sebab itu tadi di dalam surat Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Maka janganlah kalian memulai pertanyaan yang jika kalian bertanya justru malah memberatkan dan justru merugikan kalian dan memburukkan kalian. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bahkan di riwayat, ya Rasulullah, aina naqati? Wahai Rasulullah, di mana untaku? Ditanyakan di mana untaknya, misalnya hilang. Memangnya Nabi dukun? A'udzubillah. Ditanya untaku yang hilang di mana? Maka permasalahan bertanya kepada Nabi
dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan ataupun untuk mencari-cari dari perkara-perkara malah menjadi susah, itu dilarang oleh Nabi seperti di hadis ini. Maka di hadis ini, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan begitu pun Bani Israel, kenapa dikatakan telah lalu orang-orang terdahulu yang mana mereka mempunyai dua penyakit, banyak bertanya dan menyelisihi Rasul. Maka contoh dari Bani Israel seperti di dalam surat Al-Baqarah, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka di zaman Nabi Musa ada orang yang dibunuh. Maka diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, Allah memerintahkan kalian untuk an tadhbahu baqarah. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jika kalian menginginkan tahu siapa pembunuh orang ini, Allah memerintahkan untuk kalian menyembelih baqarah. Maka mereka pertama langsung protes, langsung mentaklid, langsung komen. Padahal mereka membutuhkan untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Maka dengan mukjizat Nabi Musa akan dipermudah. Malah apa dijawab di saat Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah? Ya sudah, kalau kalian ingin mengetahui siapa pelakunya, sembelih baqarah. Maka mereka langsung komen. Faqalu madza atattakhiduna huzwan? Maka Musa, kamu mengejek kita. Kita bisa mengetahui pembunuh tersebut dengan menyembelih sapi. Atattakhiduna huzwan? Wahai Musa, apakah kamu main-main kepada kami? Maka Musa dalam keadaan marah kepada mereka, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari orang-orang yang bodoh. Ini adalah wahyu dari Allah. Dan kalian adalah umatku. Kalian yang meminta siapa yang membunuh orang ini. Maka Musa meminta kepada Allah dan Allah memerintahkan agar menyembelih sapi. Maka poin pendalilannya kasratu su'alihim di sini, seharusnya mereka langsung tak usah komen. Menyembelih sapi, kamu nih main-main wahai Musa. Tidak seperti itu, tapi apa? Sama'an wa ta'atan. Harusnya mereka langsung menyembelih sapi apa saja. Namun di sini mereka setelah komen kepada Nabi Musa, maka mereka pun meminta dengan pertanyaan-pertanyaan yang di dalam hadis Nabi tadi, kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena dasarnya mereka seperti dianggap main-main menyembelih sapi. Dan akhirnya mereka banyak bertanya, dan justru pertanyaan-pertanyaan ini menyebabkan mereka seakan-akan tidak mampu mencari jenis sapi yang diinginkan. Padahal disebutkan di ayat dengan jelas, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan, dengan nakirah. Maksudnya Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi. Sapinya bersifat umum. Sapi tua atau muda, sapi warna hitam legam, sapi warna kuning, sapi yang bertanduk, yang tidak bertanduk, al-muhim yang namanya sapi bukan kucing, nah itu disembelih. Namun mereka karena pada dasarnya ikhtilaf kepada para nabi, maka pertama mereka mengejek Nabi Musa, atattakhiduna huzwan? Wahai Musa, kamu mengejek kita dengan menyembelih sapi kemudian menghidupkan orang yang mati. Maka akhirnya mereka bertanya-tanya dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan.
Akhirnya mereka meminta kepada Musa, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Minta kamu tafsir kepada Allah wahai Musa. Disuruh Musa nanya lagi kepada Allah agar kami bisa menyembelih dengan benar apa yang diinginkan. Akhirnya turunlah tafsir yang pertama yang menyusahkan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Maka perintah yang pertama tafsirnya karena disuruh balik bertanya kepada Allah, dikatakan dia bukan bikrun, maknanya sapi kecil yang masih perawan misalnya, dan juga bukan la faridun, mana faridun yang sudah tua. Jadi bukan yang sudah tua dan bukan yang terlalu muda, tetapi awanun baina dzalik, maknanya yang sedang-sedang, usia-usia yang pertengahan. Fa'alu ma tu'marun, sudah ditekan di sini. Maka laksanakanlah segera. Bukannya dilaksanakan setelah mendapatkan penyempitan tadi. Apa penyempitannya sekarang? Usia. Sekarang penyempitan dari segi usia. Yang tadinya mutlak, usianya terserah. Malah bertanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang dipersempit dengan apa? Color, warna. Lihat contoh kasratu su'alihim. Maka yang tadinya dari usia dibatasi, sekarang apa warnanya? Qalu innahu yaqulu innama baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Maka akhirnya bertanya lagi Musa kepada Allah. Dikatakan ya sudah, warnanya kuning cerah, tasurun nadhirin. Orang-orang yang melihatnya, bagus ini. Warnanya kuning keemasan, bagus. Dibatasi sekarang. Usianya pertengahan dan apa? Warnanya kuning. Berarti yang hitam tidak boleh. Berarti yang putih tidak boleh. Yang diinginkan yang kuning keemasan tasurun nadhirin. Orang yang melihatnya, wah, bagus sekali. Akhirnya dibatasi. Menjadi susah. Lalu apakah mereka tetap melaksanakannya? Tidak. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha alaina. Maka minta lagi kepada Allah. Karena al-baqarah tashabaha alaina. Maka sekarang al-baqarah itu tashabaha alaina yang bagaimana? Tidak jelas. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Ditambah lagi beban yang lebih berat lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la taskil hartha musallamatun la syiata fiha. Maka dibatasi lagi. Dia itu sapi yang tidak pernah dijadikan membajak sawah. Jadi bukan sapi-sapi yang ada di kalangan para petani yang mereka mempunyai sapi untuk membajak sawah. Tahu makna membajak sawah? Dijadikan untuk sawah ladang. Dibawa ke sawah, di belakangnya ada alat penggali. Kalau sekarang pakai traktor, kalau dulu seperti itu. Maka disebutkan dia itu adalah sapi yang la dalulun tuthirul ard wala taskil hartha musallamatun la syiata fiha. Ditambah lagi dia itu mulus, dia itu bersih, dia itu sehat. Setelah tafsir dari usia dan tafsir dari warna yang kuning keemasan dan tafsir dia tidak pernah dijadikan pembajak sawah dan juga musallamatun la syiata fiha, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Qalul anjita bil haq, sekarang engkau telah membawa berita yang benar wahai Musa. Padahal awalnya innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan binakirah.
Allah memerintah kalian menyembelih Baqarah. Ya sudah, Baqarah mau tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, warna kuning, merah, putih, hijau. Jadi balonku ada 5. Maka di sini apa saja dari warna-warna, maka mereka membatasinya, dan apalagi di akhir tidak pernah dipekerjakan pembajak sawah. Apa kata Allah setelah itu? Wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka susah payah mencari mana kambing dari seluruh Bani Israel, diobok-obok, siapa yang punya di antara kalian seperti ini dan sifatnya seperti itu. Akhirnya kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa kadu, maka mereka hampir-hampir saja tidak mampu. Karena apa? Karena terlalu banyak tafsir. Maka inilah dari contoh bagaimana mereka Bani Israel, sehingga kita kaum muslimin di saat diperintahkan oleh Allah melaksanakan demikian, laksanakan. Tanpa ada perkara-perkara yang kita membutuhkan kepada tafsir. Maka kembali kepada hadis, mana haitukum an syai'in fajtanibuh. Tadi kami telah sebutkan, idza kana al-amr muttafaq alaihi fi tahrimihi idan ijtina. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa amma al-amr fayarji ila al-istita'ah. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib, kutiba alaikumus shiyam, walakin hada rajul marid atau hada rajul musafir. Apakah wajib? Kata Nabi, apa-apa yang aku perintahkan wajib bagi kalian harus dilaksanakan, tapi dengan kemampuan. Ini bedanya antara larangan dengan perintah. Adapun larangan, jauhi zina, jauhi. Tidak ada pengecualian. Tapi kalau anak tetangga gak apa-apa kan? Tidak ada. Selingkuh dengan tetangga, selingkuh dengan orang jauh, selingkuh dengan teman SMA, itu sama-sama tidak boleh. Atau pacaran. Maka tidak ada tafsir. Namun dalam permasalahan ibadah dibatasi dengan apa? Al-itaqah ataupun kemampuan. Maka di dalam ayat disebutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Disebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa seseorang sehat dan tidak safar, masuk bulan Ramadan, wajib untuk berpuasa. Namun di saat masuk bulan Ramadan, wajib untuknya berpuasa tiba-tiba sakit atau musafir. Tidak sakit, sehat tetapi musafir. Maka dia merasa kehausan di perjalanan, boleh untuk minum, dan dia sakit, boleh untuk makan dan minum obat. Maka fattaqullah mastata'tum, masuk kepada permasalahan ketaatan. Maka untuk permasalahan ketaatan diikuti dengan kemampuan, itulah dari kenikmatan agama ini. Jadi agama ini agama yang penuh kenikmatan. Allah sangat rahmah. Allah memerintahkan puasa di siang Ramadan, tapi jika tidak mampu karena sakit atau safar, boleh buka tapi dibayar. Ini rahmat Allah. Maka di dalam hadis ini rahmat Nabi kepada kita pun umatnya, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kalian, datangi perintahku itu seperti puasa Ramadan, namun dengan kemampuan kalian. Kalian mampu puasa. Kalian sakit, kalian safar, tidak mampu, lelah, ya sudah berbuka. Dan pendalilannya tadi disebutkan, barang siapa yang masuk Ramadan, faman kana minkum maridun, yang sakit au ala safar atau dalam keadaan safar, boleh berbuka di hari Ramadan itu dan membayar di waktu yang lain. Dan ini semua bukan hanya perkara Ramadan saja, tetapi bisa juga permasalahan salat, bisa dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti apa di hadis Abi Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, bahwa disebutkan mangkana la yastati an yusalliya bi qiyam fa
an yajlisa. Fa idza lam yastati' an yajlisa fa ala jambin. Maka perintah dari salat itu berdiri. Kemudian jika tidak mampu berdiri untuk ala jambin. Afwan, duduk dulu. Jika tidak mampu untuk duduk, capek badannya, pusing kepalanya, maka ala jambin, pada sisi kanan. Maka ini dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan sesuai hadis ini. Maka wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, berbeda dengan larangan-larangan secara mutlak tinggalkan. Namun ketaatan kepada Allah dikembalikan kepada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Segala perkara-perkara yang memberatkan kaum muslimin membutuhkan untuk dimudahkan, maka masuk kepada kaidah ini ayat-ayat fattaqullah mastata'tum dan juga ayat yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka Allah menginginkan peribadatan itu dalam keadaan kemudahan dan Allah tidak menginginkan dalam keadaan kesusahan. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.